nyampe kepada publik bahwa otak Bapak Insinyur Joko Widodo kecil. Karena belum pernah ada pemeriksaan ya. Oh, siapa yang bilang begitu? Nggak ada yang bilang begitu. Kan Tidak ada yang bilang begitu loh. A few moments later. Kita tahu betapa kecilnya otak Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya, Jemi Swilo. Teman-teman, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai ilmuwan spiritual Itil alias Tifa Tifu. Jadi teman-teman, kalau kita perhatikan, ilmuwan spiritual Itil ini semakin hari semakin ngaco teman-teman. Kenapa tidak? Ini kita lihat di sebuah perdebatan yang mana debat kali ini narasumbernya itu dia sendiri, kemudian pengacaranya Al-Katiri, dan di kubu Pak Jokowi ada Bang Rifai, ada juga Sekjen Pradi Bersatu Bang Ade Darmawan. Nah, mungkin teman-teman juga sudah pernah melihat ya video ini, tapi mari kita bahas lagi ya. Di debat kali ini teman-teman, si Tifa Tifu ini benar-benar mempermalukan dirinya sendiri di hadapan jutaan rakyat Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Ketika Bang Ade Darmawan mengatakan kalau dia ini pernah mengatakan atau menyebut otak Pak Jokowi itu kecil. Pernah kan? Waktu itu masih ada Rismon di situ. Nah, dia membahas otak Pak Jokowi kecil. Nah, oleh karena otaknya yang kecil itu mau kita ketapelin, begitu perkataan kotor dari dokter spiritual Itil ini. Nah, di sini dia nggak ngaku teman-teman. Bahkan dia hanya meneliti foto. Nah, dari foto ini dia menyimpulkan bahwa foto ini adalah palsu sebesar 92,37%. Nah, kalau dia menyimpulkan foto itu palsu, otomatis ijazahnya juga palsu kan? Kan begitu logikanya. Nah, ketika Bang Ade Darmawan mengatakan ya, hal yang dia ucapin dulu mengenai otak Pak Jokowi kecil itu, dia nggak ngaku sama sekali. Padahal Bang Ade Darmawan ini punya rekaman suaranya teman-teman di saat debat itu. Makanya saya bilang si Tifa Tifu ini sudah dipermalukan oleh ucapannya sendiri. Tapi dasar emang nggak punya malu, ya dia biasa aja menanggapinya, biasa aja. Kemudian teman-teman ya, yang paling parah lagi, si Tifa Tifu ini nggak pernah mengaku kalau mereka ini sebagai peneliti. Kapan kami ngomong kami ini seorang peneliti katanya? Ditanya lagi sama Bang Ade. Lah itu waktu ke kuburan bukan bagian dari peneliti. Saya tanya bagian dari peneliti enggak? Oh iya bagian peneliti. Nah itu ngaku katanya. Parah banget teman-teman si Tifa Tifu. Mungkin karena udah mau dekat masuk penjara kali ya. Jadi omongan ini ngaco banget. Udah nggak ingat lagi apa yang dia ucapin terhadap Pak Jokowi itu, udah nggak ingat lagi. Ya mungkin ini efek karena udah dekat masuk penjara gitu kali. Dan Bang Ade mengatakan, untung aja Pak Jokowi nggak melaporkan lagi ya. Kalau melaporkan kena ini Dokter Tifa, karena kan banyak sekali bukti-bukti yang mengatakan kalau Dokter Tifa ini melakukan fitnahan keji terhadap Pak Jokowi. Kalau dilakukan lagi laporan, ini kena ini katanya, untung aja kan begitu. Wah, dia menjawab, itu waktu kami ke kuburan itu kan kami takziah gitu katanya teman-teman. Terus Bang Ade pernah takziah nggak? Dia dibalikin lagi, bukannya menjawab pertanyaan Bang Ade, malah dia dibalikin lagi. Astagfirullahaladzim, ini orang. Inilah ya susahnya dengan ilmuwan spiritual Itil, karena udah kebanyakan meneliti Itil kali ya, dalam tanda petik ya. Makanya ngaco, narasinya itu ngaco. Udah nggak ingat lagi, mendadak amnesia ketika dia mengatakan otak Pak Jokowi kecil ya kan. Oleh karena otak kecil itulah maka kami ketapelin.
Jelas dia ngomong seperti itu, tapi dia nggak ngaku, teman-teman. Astagfirullahaladzim, ini orang. Tapi yang lebih parah lagi, teman-teman, kebohongan demi kebohongan yang diproduksi oleh Tifa-Tifu ini masih dipercaya oleh sebagian besar pengikutnya. Siapa ini yang bego? Berarti dua-duanya dong. Benar nggak? Udah jelas-jelas si Tifa-Tifu ini melakukan penipuan, ya, kebohongan publik, tapi masih dipercaya oleh pengikutnya. Sudah jelas-jelas dia mengucapkan hal itu, tapi dia nggak mengakui. Terus dia juga tidak mengakui penelitian yang dia lakukan. Ketika ditanya pas ke kuburan itu apakah bagian dari peneliti? Oh iya. Nah, dari situ aja sudah ketahuan bahwa ngaco ini si ilmuwan spiritual Itil ini. Kita dengar teman-teman debatnya. Parah banget nih teman-teman. Nih. Saya cukup meneliti foto ini saja. Dan itu sudah terbukti 92,37%. 92,37%. Oh ya, materialnya Prof. Ci kan, Prof. Ci yang ahli. Oke, Ya. Mbak Ade 90% lebih loh itu. 92,37%. Ya, Ya, cukup tinggi Bang. ya, Sangat. itu menurut Tak terbantahkan Dr. secara Tifa, scientific base. gitu loh. Itu menurut Secara Dr. scientific Tifa, base. kita juga tidak mengerti Baik. tentang ilmu itu. Ya, kalau misalkan memang digunakan, ya monggo silahkan. Tetapi yang perlu saya tanamkan di sini bahwa tidak bisa juga kita melihat foto kemudian kita menyampaikan kepada publik bahwa otak Bapak Betul, Insinyur Bang. Joko Widodo kecil. Karena belum pernah ada pemeriksaan kan? Oh, siapa yang bilang begitu? Iya, Nggak iya. ada yang bilang Ya, begitu. jadi Dia nggak ngaku. Tidak ada Dia yang nggak ngaku. begitu loh. Digital yang- Oh, siapa Inilah yang bilang kok. begitu? Nggak Nggak ada ngaku yang dia. bilang Ya, begitu. jadi Nanti kita buktikan ya ucapan yang dia. kita punya. Ya, jejak digital. Jejak digital yang kita punya ada. A few moments later. Nih. Kita tahu betapa kecilnya otak Joko Widodo. Kita Sekali tahu lagi. betapa kecilnya otak Joko Widodo. Jadi Nih, artinya teman-teman. mengatakan bahwa Ketawa kemudian nggak tidak karuan bisa dia. memeriksa Malu dia sangat sebenarnya. kecil dan lain-lain sebagainya kan Nah, itu hal yang Keles. saya anggap penelitian apa yang digunakan udah pernah meneliti fotografi Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Iya. sampai ke Dr. kuburan. Tifa katakan tidak pernah mengatakan Ini itu. sudah abad 21 loh, Mas. Aduh, Anda Mengalihkan pembicaraan. Boleh Loh, diperlihatkan. iya, nggak ada Nah, ini. masalah. Itu yang Ini dia diputar. pikirkan cuma uang, kekuasaan. Sekarang konteksnya, ya. Nanti dia Sekarang ngeles lagi, teman-teman. Konteksnya Tuh, apa dia itu? ngeles. Kita Dia sedang ngeles, tidak dia bicara ngeles. tentang ijazah. Jadi Astagfirullah, Cara ini memahami orang. sesuatu itu tidak seperti Ini itu. udah pantas 12 tahun nih, teman-teman. Iya, 12 tahun udah konteksnya pantas. interupsi ya. Interupsi Ya. karena Anda menyampaikan itu ya. Jadi bahwa saya datang ke interupsi kuburan yang ya. tidak ada hubungannya. Itu konteksnya Datang apa? ke sana Bicara apa? pura-pura Tuh, siaran. konteksnya apa? Sebagainya Konteksnya apa? mengatakan Sudah jelas-jelas dia Ya. mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi palsu. Hal yang Iya kan? tidak terhormat Dari foto menurut sampai saya. ijazah. Kontekstual. Nggak ngaku dia. Daripada konteks penelitian. Pada saat ini kita tidak sedang menyatakan tentang ijazah. Itu loh. Kita sedang menyatakan tentang uang. Ini aneh. Bagaimana beliau memberikan Ya, penjelasan saya tentang bahwa berapa itu banyak urusan utang putih, negara Tuh, selama silakan 10 monggo. tahun, ya kan? Kemana-mana Makanya dia masa gini udah harus nggak dibahas mampu sedikit. jawab, udah terpojok. Jangan semuanya Kita dikasangkut meneliti, pautkan. Wah, yang kacau bersesuaian ya. dengan penelitian Kacau. kita. Kamu yang kacau. Jadi maksud Tifa Anda, Tifu. Anda masih fokus terkait dengan Ijazah apa apa yang namanya lain? pasal penyebaran nama baik tadi, Bang? Oh iya pasti. Kaitannya selalu di situ. Selalu di situ kaitannya. Intinya ini selain ingin mendowngrade Pak Jokowi, itu juga memang penghinaannya sudah bertubi-tubi kok. Untungnya Betul, lah Bang, dilaporkan betul. itu tanggal 12. Kalau kesininya lagi dijadikan barang bukti atau ada laporan baru dari Pak Jokowi, katakanlah seperti itu, buktinya lebih banyak lagi. Sementara itu Oh, jadi Iya. maksud fitnah dan Anda- lain sebagainya. Banyak Misalnya, buktinya. Bicara dalam seandainya satu jikalau, konteks, itu makanya loh Pak ya. waduh. Jadi Anda masih Ngeles konsisten bahwa lagi. penelitian dan penghinaan itu berbeda. Berbeda. Oke. Kalau penelitian saya akui Bu Tifa hebat di dalam neuroscience. Oke. Ya kan? Silahkan. Tetapi kan tidak bisa kita mencampur adukan data. Kapan kita bicara sebagai seorang peneliti? Kapan kita bicara sebagai seorang aktivis? Saya tanya dulu. Emang apakah emang datang kita ke berbicara kuburan sebagai penelitian seorang juga? peneliti? Oh, bagian. Ya kan? Diakui. Ya, akui sih. Bagian. Selain kita takziah, udah pernah takziah belum? Astagfirullahaladzim. Kan belum kan?
Nggak usah tanyakan kita. Tadi saya Astagfirullahaladzim, gregetan saya teman-teman, gregetan. Kita nggak datang ke sebentar, kuburan gitu loh. ya interupsi ya. Kita sebagai manusia itu punya banyak dimensi. Ya, kita kemana-mana. misalnya Mas Agus Nggak dijawab. Sebentar, Nggak saya mau dijawab cerita. tadi pertanyaan Saya Bang memberikan Ade penjelasan. tadi. Kasih kesempatan Ya. kepada Dr. Tifa. Manusia itu punya banyak dimensi. Kita sebagai makhluk sosial, kita sebagai aktivis, kita Tidak sebagai ada peneliti, hubungannya, Kita sebagai orang peneliti yang punya profesi tadi tertentu. dia nggak ngaku Tidak kalau punya mereka banyak ini sekali peneliti. hal yang bisa Ini kita gimana lakukan dalam ini satu tiba-tiba? waktu. Ini udah out of context, kita lagi bicara apa ini interupsi tadi apa? Astagfirullahaladzim, ini gregetan banget nih lihat. Ada orang ini kalau Mulut sudah orang dia ini punya ngomong. argumentasi dia di bawa luar kemana-mana. daripada pencarian kebenaran Tadi nggak Anda. ngaku kalau dia peneliti. Nih, spiritual itil. Siapa yang kuat secara mentally, physically, spirituality, spirituality. Itu ya teman-teman, betapa konyolnya ilmuwan spiritual itil ini. Tidak mengakui apa yang dia ucapkan terhadap Pak Jokowi ya waktu itu, dan juga dia juga tidak mengakui kalau mereka ini beberapa kali mengatakan mereka ini kan peneliti katanya. Tapi setelah ditanya mengenai kuburan itu ya, mendadak dia ngaku bukan seorang peneliti. Itu namanya, iya nggak? Gimana ceritanya? Astagfirullahaladzim. Tapi ya inilah si Tifa-Tifu ya, selalu menipu orang dengan kata-katanya. Bukan Tifa-Tifu namanya kalau nggak menipu orang, ya kan? Jadi tipu muslihat itu udah makanan dia sehari-hari, termasuk para pendukung-pendukungnya ini teman-teman, ya nggak? Sudah jelas-jelas dia mengatakan masih nggak mengakui, padahal jejak digitalnya itu ada. Kalau kita manusia normal gitu ya, pastilah kita malu ketika jejak digital kita diputar di hadapan jutaan rakyat Indonesia, ya kan? Tapi dia biasa aja, malah ngeles, ya kan? Malah ngeles dia. Padahal itu aib itu sebenarnya diputerin ya sama Bang Ade Darmawan, rekaman suaranya sewaktu dia menghujat, menghina Pak Jokowi, merendahkan Pak Jokowi. Tapi dia biasa aja nanggapinnya. Nah inilah, apakah si Dr. Tifa-Tifu ini nggak normal lagi pemikirannya teman-teman? Ini jadi tanda tanya ini, ya nggak? Kalau kita sebagai manusia normal, kita malu digituin. Apalagi jejak digital kita diungkit sewaktu debat itu dan disaksikan jutaan rakyat Indonesia. Malu kita. Tapi dia biasa aja. Ini menjadi pertanyaan, apakah jiwanya ini masih normal atau tidak? Kan begitu. Itu si Tifa-Tifu ya teman-teman. Sudah jelas-jelas dengan kekonyolannya kita menyaksikan kekonyolan demi kekonyolan yang ditontonkan oleh ilmuwan spiritual itil ini. Nah sekarang kita akan melihat video dari followernya atau pengikutnya atau pendukungnya, ya kan? Ini ada seorang YouTuber, ya. YouTuber ini pernah dulu dia berseteru dengan Irjan Mosato TV, dan waktu itu Bang Irjan juga mengatakan orang ini sebagai sebutan sebagai ikan buntal. Pasti teman-teman sudah tahu. Nah, teman-teman, orang ini menantang Mas Wapres debat, ya, debat terbuka. Mas Wapres yang dia tantang. Pertanyaannya, dia ini siapa sih? Hah? Dia ini siapa? Dia ini hanya cari panggung dengan membawa-bawa orang besar ya. Membawa-bawa Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan Mas Gibran. Dia hanya mencari panggung, teman-teman. Hanya ingin menaikkan jam tayangnya di channel YouTube dia, maka dia mengajak Mas Wapres debat. Nggak ada apa-apanya Mas Wapres itu dibanding kamu, nggak ada. Ibarat tai ya, itu tai yang paling baunya. Nggak ada apa-apanya ya. Ini kalau kamu berani maju head to head dengan Mas Wapres, kalau emang kamu jago. Berdebat itu nggak ada arti apa-apa, nggak ada. Ngapain berdebat? Hah? Kinerja yang terpenting. Apaan debat-debat? Kalau nggak bisa kerja, ngapain debat? Lah lu, kalau nggak salah lu pernah mencalonkan anggota legislatif. Keong. Iya kan, Pak? Apalagi kalau mencalonkan presiden. Mencalonkan
Anggota DPR aja kamu keok. Boro-boro mau melawan Mas Wapres. Ngaco banget ini pendukung-pendukung dari Tifa-Tifu Roy Suryo ini, ngaco. Masa seorang wakil presiden dia ajak debat? Dulunya menyinggung Pak Prabowo. Kalau Pak Jokowi udah sering dia singgung. Sekarang dia mau ngajak, mau nantang Mas Wapres debat. Emang lu siapa? Siapa? Hah? Pertanyaan gue, lu siapa? Lu tuh nggak ada apa-apanya. Lu tuh hanya seorang YouTuber sama dengan saya. Nantang-nantang lu. Mau naikin follower lu, mau naikin jam tayang di channel YouTube lu. Hah? Mau bawa orang besar. Astagfirullahaladzim. Kalau lu berani head to head dengan Mas Wapres, nanti di 2029, kalau lu berani, nggak ada apa-apanya lu. Makanya saya bilang, jangankan mencalonkan presiden atau wakil presiden itu terlalu jauh, anjir, terlalu jauh itu. Orang dia mencalonkan anggota legislatif aja keok. Nggak ada apa-apanya. Nih, kita dengar ya teman-teman, ucapannya nih. Ya, nantang-nantang Mas Wapres nih. Nih. Secara dia punya pengetahuan setara SMK accounting dan diambil di Australia. Yes. Berarti saya ingin menantang Pak Gibran berdebat mengenai International Accounting Standard. Mantul. Tai. Itulah pelajaran yang saya terima Tai. di tahun pertama, yang mungkin setara dengan SMK itu ya. Di tahun kedua dan Ngomong tahun ketiga apa sih itu lu? sudah lebih jauh dari situ lagi. Tapi ya sudah, kita pakai saja International Accounting Standard. Oh, cuma itu yang doang sampai sekarang masih bisanya. itu saja. Iya. Ya Pak Gibran, saya tunggu ya. Siapa tahu kita mau berdebat, nanti kita sediakan panggung yang lebih besar dari ini. Bener-bener ini orangnya kebangetan ya. Nyari panggungnya kebangetan ya. Emang lu itu siapa? Siapa lu itu? Kata Irjan ya, kata Irjan, lu itu ikan buntal. Nantang-nantang Mas Wapres lagi. Mas Wapres itu jam terbangnya udah jauh, udah tinggi. Sedangkan lu nyalonin anggota legislatif aja nggak menang, lu nggak dapat suara lu. Mas Wapres itu ya dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia. Ayo, mau ngomong apa lo? Sekarang lu nantang-nantang. Bener-bener tai, bener. Makanya saya bilang, kalau lu berani head to head dengan Mas Wapres, mencalonkan diri baik itu sebagai Presiden Republik Indonesia maupun sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Head to head tuh. Lu berpasangan dengan siapa? Mas Wapres berpasangan dengan siapa? Nah, nanti diuji di 2029. Itu baru namanya gentleman. Kalau hanya debat, nggak ada artinya. Belum tentu orang yang jago debat itu bisa bekerja. Ya kan? Nggak ada jaminan orang yang pintar berdebat bisa bekerja dengan baik. Nggak ada jaminan. Nggak ada. Nah, sekarang gua tantang balik lo untuk head to head di 2029 dengan Mas Wapres. Kalau lu punya nyali, kalau lu jantan, ya, terima tantangan gua. Lu harus head to head dengan Mas Wapres. Lu mau berpasangan dengan Abah, silakan, ya. Nanti Mas Gibran pasangannya siapa? Kita buktikan di 2029. Jangan hanya sekedar ngajak debat. Debat itu nggak ada artinya. Tidak membuktikan seseorang itu pintar bekerja atau bisa bekerja. Tidak. Hanya ngebacot doang, ya kan? Lu itu YouTuber, sama dengan saya kedudukannya. YouTuber lu tuh. Aduh, bikin emosi aja nih orang nih. Kacau teman-teman, udah kacau semuanya. Pendukung sebelah itu udah kacau banget. Sama tuh dengan junjungannya. Kacau. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari saya. Semoga teman-teman sadar ya dengan kekonyolan orang-orang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.